dalam kondisi yang sehat. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Silakan doa dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan dengan berdasarkan doa, kegiatan pelajaran kita hari ini bisa diberkati dan menambah ilmu yang bermanfaat. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak hadir temannya? Tania. Kenapa Tania? Oke, mudah-mudahan kita doakan Tania bisa cepat sembuh dan bisa bertemu lagi bersama. Oke, nah Ibu punya ini. Kalian kan kemarin belajar apa waktu sebelumnya? Uji zat makanan ya. Nah di sini Ibu punya beberapa snack lah ya istilahnya. Kalau kalian jajan ke supermarket atau ke minimarket, pernah nggak kalian beli ini terus iseng-iseng, bukan iseng-iseng tapi niat gitu ya, lihat nutrition fact-nya atau kandungan gizinya? Jarang. Oke. Atau makanan yang biasa kalian makan itu biasanya ada beberapa pengolahan, salah satunya adalah dalam bentuk snack seperti ini. Nah kalau kalian lebih memilih yang ini, Ibu sangat rekomendasi karena ini mengandung probiotik, beda dengan yang ini ya. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu buat membacakan nutrition fact yang ada di sini. Oke, kalau secara sekilas dari komposisi yang dibacakan tadi, dari 3 jenis ya yang kemarin kalian sudah ujikan, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Kandungan yang mana yang paling banyak ada di kemasan ini? Gula ya, atau golongan karbohidrat. Nah kalau misalnya kalian terlalu berlebihan mengonsumsinya, berarti akan ada efek sampingnya juga ya tentunya. Nah kalau misalnya yang lain, ini ada kemasan yang lain di sini lebih detailnya ada apa istilahnya jumlah kalori yang bisa diperoleh dari makan ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian lebih bersemangat dulu. Boleh semuanya berdiri. Diskusi dan studi literatur untuk dapat menyusun kebutuhan nutrisi kalian, kemudian menganalisis kebutuhan energi dalam menu gizi seimbang. Nah, berkaitan tadi dengan pengolahan atau keamanan pangan secara tepat dengan sikap jujur, disiplin, dan saling bekerjasama. Jadi masih ingat ya, kemarin juga dibutuhkan lagi ada 3 aspek penilaian dari sikap, pengetahuannya, nanti ada pretest proses, kemudian nanti keterampilannya ketika kalian berdiskusi dan presentasi Ibu juga nilai. Bisa dipahami? Are you ready? Ready. Oke, nah silakan sekarang boleh cek dulu di quiznya. Kalian di sini sudah berkelompok. Kelompok 1 ini ya, kelompok 2 ini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana. Kayak ini punya LKPD. Nah di sini coba dibaca dulu. Nah di sana di lembar pertama silakan seperti biasa dituliskan dulu identitas kelompoknya. Setelah dituliskan identitas kelompoknya, boleh dikeluarkan handphonenya untuk membaca artikel terlebih dahulu. Hari ini, tadi kan kita tujuannya adalah untuk menghitung kalori ya. Nah kalian Ibu kasih dulu informasi, silakan di scan. Di sini boleh atau di LKPD juga sama. Ini. Nah, silakan diisi sesuai informasi yang kalian dapatkan di artikelnya. Apa judul yang kalian dapatkan di artikelnya? Masalah remaja dan cara mengatasinya. Jadi intinya ada permasalahan di kalangan remaja. Kalian masih remaja atau sudah dewasa sih? Remaja. Masih remaja ya. Jadi semuanya diperhatikan apa saja permasalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan gizi pada remaja. Boleh dituliskan di yang warna kuning di sana. Ada empat permasalahan tadi yang mana yang muncul di kelompok kalian. Jadi kita nggak bisa sembarangan diagnosis ya. Kalian hari ini akan menggunakan aplikasi hitung kalori. Sudah download semuanya? Nah, di sana silakan bisa mulai
nah tinggi badan dan berat badan di sini udah pada tahu semua atau ada yang belum tahu? Belum tahu. Yang belum tahu boleh bisa dicek di sana ya, ada timbangan badan dan juga meteran untuk mengukur tinggi badan. Silakan untuk yang belum tahu boleh mengambil dulu datanya. Kalau yang sudah tahu silakan langsung dituliskan saja. Aplikasi hitung kalori yang satu buka bahan ajar yang lain. Iya, ulang aja. Ada terusnya. Nah, ini nih klasifikasinya. Kalau misalkan disalikan 23 itu yang mana? 7,1. Berarti ini kelebihan berat badan. Tapi jangan lupa ada buahnya. Kita akan mulai diskusi kelasnya. Jadi setiap kelompok silakan disiapkan pertanyaan untuk yang presentasi. Siap ya? Di sini ada persamaan di sini aja. Yang pertama ada kurang zat gizi, yang kedua ada kurang tinggi badan, yang ketiga kurang energi protein, yang keempat ada kebutuhan. Kemudian ada identifikasi masalah. Di kelompok kami ada 2 yang normal, 1 gemuk, yang 1 kurus. Kemudian kita akan mengambil pasien yang mengalami masalah kurus. BMI-nya itu 17,51, termasuk kurus. Berat badan idealnya itu 55,7 sampai 75,7 kg. Usianya 16 tahun. Aktivitas semangatnya seperti push up. Olahraganya suka ya, sedang ya. Ya, bergerak sedang. Kebutuhan kalori harian itu 2.597,4. Jadi info itu makan paginya, nasi uduk 1 porsi, 260 kalori itu belum pakai lauk. Terus air putih kan 0 kalori, terus lauknya dia mau full balado, satu bertahan itu bersih salah satu beda 71 kalori. Terus di goreng seperempat porsi 113 kalori. Itu Untuk pagi-pagi berarti udah berapa kalori yang dipakai? 440 kalori ya, terus makan siangnya dia mau mie goreng 1 bungkus Indomie 400. Coba yang lain perhatikan ya, apakah pilihan menunya sudah sesuai gitu? Mie goreng 1 bungkus 420 kalori sama air bening 0 kalori. Jadi dia makan siangnya udah 420. Jadi total pagi siang tuh udah 880 kalori. Nasi putih setengah 102 kalori. Kulit ayam 275 kalori. Sosis goreng 90 kalori. Air putih 0 kalori. Snacknya ada lays 10 kalori, 80 kalori, cuma biskuit 70 kalori. Oke, berarti totalnya berapa? Apa lebih atau kurang dari yang dibutuhkan? 1497. Ya, berarti masih kurang ya? Oke, menurut kelompok kalian apa yang perlu ditambahkan tadi? Karbo sama proteinnya. Karbo sama proteinnya. Kalau dari kelompok satu ada Protein sama sayur-sayuran buah-buahan. nah, betul ya, ada yang kayak belum mencantumkan sayur dan buahnya. Jadi kalau misalnya boleh. Kelompok yang lain harus Kalau misalnya ada pasien Niko itu sebelumnya sebelum bakalan jadi itu lebih suka kayak biji-bijinan, terus kayak suka berminyak gitu. Nah itu gimana? Kalau misalnya kan ini kan gua kurang pingin berat badan. Kalau misalkan ini kan lebih ke kesehatan yang bisa dijelasin dengan olahraga juga. Terus itu bisa memilih makanan yang sehat, dari junk food gitu. Bisa ganti dengan makanan lebih sehat seperti ada daya, sayuran hijau, buah dan nasi. Jadi angka di timbangan itu sebenarnya tidak serta-merta menggambarkan visi kalian secara utuh ya, apakah nanti lemaknya yang banyak atau muscle atau ototnya yang banyak gitu. Nah, nanti kalau kalian saya ingin mengetahui bisa ada timbangan yang untuk mendeteksi kandungan body fatnya berapa gitu, terus masanya berapa itu untuk yang expertise lah ya. Kalau di sini kan kalian harus belajar, jadi masih sederhana yang timbangannya. Sebenarnya 110 kalori, nilainya 140 kalori, kalori sapinya 160 kalori. Siangnya ada ayam goreng berlapis tepung roti goreng, ya, terus itu nasi kebuli. Ayam gorengnya 190, nasi kebulinya 129, ditambah sama jus jambunya 120. Totalnya 469 kalori. Kalorinya nasi goreng tanpa daging, kalorinya itu 151, dan tomat instan kalorinya 180 kalori. Telur ceplok 201 kalori, sama sayur bayam 26 kalori. Untuk totalnya 568 kalori. Terus yang snacknya mangga 107 kalori, koko 50 kalori, Cheetos 50 kalori, Oreo 140 kalori, totalnya 867 kalori. Menurut kalian, kalau misalnya menunya tadi kalorinya kurang, apakah bagus atau bermasalah justru kalau misalnya? Dikit doang. Tadi kan tujuannya untuk diet apa? Kurangi, berarti betul ya, karena artinya ketika kalorinya dikurangi, yang kita istilahnya kenal dengan defisit kalori, maka kemungkinan besar tubuh Isa itu akan menyesuaikan juga untuk konsumsi yang lebih sedikit, sehingga nanti lebih banyak membentukkan massa ototnya dibandingkan lemaknya seperti itu.
Oke, ada dari kelompok lain yang ingin bertanya terlebih dahulu? Selain tentang nutrisi yang seimbang, apalagi yang dilakukan oleh pasien karantina dan gangguan kesehatan. Nah, jadi memang ini apa yang pertama saya kali ya, kalian itu bukan ahli untuk menentukan menu seimbang ini gitu ya, tapi kalian berusaha untuk mengenali dulu diri kalian supaya apakah kebutuhan kalori kalian itu sudah bisa terpenuhi atau tidak, salah satunya dengan penggunaan aplikasi untuk kalori tadi. Nah, kalaupun misalnya nanti ke depannya kalian akan melakukan diet, harus dengan pantauan dokter atau nutritionist gitu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk kelompok 4 dari kalian bos dulu. Sekian dari kami. Selamat tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu kasih apresiasi ya untuk kalian yang sudah bertanya. Yuk, Iya. Terus, Ibu punya buat sini. Pokoknya, perhatikan dulu. Kalau kalian lihat, ini ada yang disebut dengan tumpeng gizi ataupun isi piringku. Kalau misalnya ini ada program pemerintah yang dia ingin menempatkan porsi yang baiknya untuk di setiap konsumsi makanan itu seperti apa. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi komposisinya di sini ada karbo, lauk-lauk itu bisa dari protein nabati atau protein hewani, lalu buah dan sayur itu hampir setengahnya juga. Jadi kalian perlu perhatikan tadi untuk yang merancang hanya misalnya yang digoreng saja atau yang instan-instan saja gitu. Nah, kemudian ini nih yang perlu diperhatikan juga tentang pengolahannya. Tadi Ibu dengar di kelompok 3 itu ada yang pengolahannya itu digoreng. Rata-rata kebanyakan menunya kayak ada goreng-gorengannya, betul nggak? Betul ya. Nah, itu harus dibatasi jumlah konsumsi minyaknya gitu ya. Nah, ada pun untuk buah dan sayur di sini ada yang suka jus. Jusnya pakai gula apa enggak? Pakai susu apa enggak? Nah, jadi untuk sayur dan buah itu sebaiknya yang dikonsumsi adalah dalam kondisi yang utuh, maksudnya belum mengalami pengolahan, sehingga nutrisinya lebih gampang atau lebih apa ya, banyak yang terserap dan lebih berguna untuk tubuh. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini apa saja? Kalau dikatakan pendapat di masyarakat juga kebutuhan kalori yang dibutuhkan seseorang, misalnya kayak maksimalnya dan berat badannya. Jadi tahu berat badan idealnya, terus habis itu tahu permasalahan-permasalahan remaja sekarang tentang gizi, tahu juga kita harus gimana biar bisa mencapai ideal itu. Hari ini kalian sudah belajar mengenai cara menghitung jumlah kebutuhan kalori ya. Setiap orang apakah memiliki kalori yang sama? Apa beda? Karena berat badannya berbeda, tinggi badannya berbeda, kemudian jenis kelamin, lalu aktivitasnya juga berbeda. Oke, apakah hari ini kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita? Iya. Sangat bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan terus di kehidupan kalian. Nah, ini ada satu kutipan yang boleh diperhatikan terlebih dahulu. Ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Boleh dibacakan oleh Tio. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi di sini ada kutipan yang sudah Allah firmankan bahwa kalian itu harus memakan makanan yang halal dan thayyib ya, bukan hanya saja halal tapi juga harus thayyib. Artinya kurangilah makanan micin, kurangilah makanan yang digoreng-goreng gitu ya, karena harus dibatasi konsumsinya, terutama gula juga ya. Oke, silakan boleh balik lagi ke puisi kalian. Oke, semuanya sudah selesai. Setelah kali ini ada Rupiah, Niko, dan Cik. Kalau ini luar biasa. Itu terakhir, jangan lupa masih ada tugas untuk kalian. Masing-masing orang tetap menyusun perumpamannya ya. Nanti ibu cek satu-satu. Nah, ibu udah ngasih satu nih, satu. Boleh jalan dulu satunya. Nanti kalian boleh bilang ya. Kayu jati sedang dibahas. Siap diukur oleh pasangan. Mari kita hidup sehat. Tanda syukur atas nikmat. Mari kita lakukan pembelajaran ini dengan cara membaca dan doa. Alhamdulillah.